Selamat pagi untuk anak-anakku. Hari ini kita kembali lanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Adapun yang menjadi topik kita pada hari ini adalah tanggung jawabku terhadap keluarga. Hari ini kita berbicara tentang tanggung jawab dan tentunya di sini adalah konteksnya sebagai seorang anak di dalam rumah tangga. Tanggung jawabku terhadap keluarga. Salah satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa kita ini anak-anak adalah anugerah atau titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada ayah dan ibu kita di dalam rumah tangga. Jadi kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis. Jadi kalian diarahkan untuk bisa mengkaji, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Jadi kajian kita adalah nilai-nilai Kristiani ya dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Nah, kita bisa lihat di tengah-tengah kehidupan ada mungkin tetangga kita, rumah tangga atau kehidupan pernikahan mereka yang porak-poranda dan berantakan, dan sampai mereka harus terjadi perpisahan. Karena itu anaklah yang akan menjadi korban ya. Maka ada anak-anak yang broken home. Jadi mereka tidak terurus, tidak terawat, tidak mendapat asupan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi hari ini kita menganalisis, kita mau melihat, kita mau memahami pentingnya nilai-nilai Kristiani. Nah, nilai-nilai Kristiani tentunya di dalamnya itu ada kasih ya, buah roh. Galatia 5, 22 sampai 23 salah satunya itu adalah kasih. Jadi kasih itu tidak sebatas hanya di perkataan, wacana, tapi dia berlanjut pada sebuah tindakan nyata. Maka ada hubungan timbal balik, yaitu saling mengasihi. Ya, indikator memaknai arti kehadiran anak dalam keluarga. Jadi ada rumah tangga yang tidak juga dikaruniai anak dan keturunan, tetapi ada rumah tangga yang dikaruniakan anak dalam keluarga mereka. Jadi peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Lalu tanggung jawab anak kepada orang tua, komitmen untuk menghargai orang tua. Ya, banyak anak sekarang ini sudah kasar dan tidak hormat sama orang tua. Hanya hal yang sepele dia mampu memaki orang tua, membentak orang tua. Jadi itu tidak dibenarkan di dalam nilai-nilai iman Kristiani, karena apapun ceritanya kita wajib dan harus menghormati orang tua. Coba lihat dan perhatikan gambar-gambar ini. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu bisa simpulkan dari gambar-gambar ini? Ada orang tua yang duduk menunggu seperti ini dengan tubuh yang sudah mulai kikuk, sudah mulai renta. Ada yang masih berjuang mencari nafkah, tidak bermalas-malasan. Ia masih melakukan apa yang bisa ia lakukan demi keluarga. Maka saya memberi kesimpulan, mereka-mereka ini adalah orang-orang hebat. Mereka-mereka ini adalah pahlawan yang tidak tergantikan oleh siapapun. Tubuh yang dulu gagah berotot, kini mulai kisut dan mulai keriput. Kita bisa lihat dari gambar-gambar ini, kerentaan dan kelemahan sudah melanda tubuh mereka. Tapi mereka tetap melakukan perjuangan, menanamkan nilai-nilai dan meninggalkan rekam jejak buat anak, cucu dan keturunannya. Artinya, mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi panggilan dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Orang tua itu wajib dihormati. Dulu orang tua kita muda. Perhatikan gambar di samping ini. Tentu bapak ini dulu adalah orang yang kuat, gagah dan muda. Tapi lama-lama akhirnya mereka tua, tidak berdaya. Waktu anak-anaknya kecil mereka berjibaku mencari nafkah. Setelah tua, anak-anak sudah besar, mereka sudah renta. Jangankan untuk bekerja, berjalan saja pun mereka sudah sulit dan susah. Jangankan mencari nafkah,
Untuk memasukkan makanan ke mulutnya pun mereka sudah kesulitan. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, itu wajib. Artinya, menghormati orang tua adalah alkitabiah, firman Tuhan, Tuhan yang menyuruh. Karena Yesus pun menghormati ibunya. Orang tua itu wajib dihormati. Orang tua adalah pahlawan hebat yang tidak pernah tergantikan dalam hidup. Hormatilah orang tuamu selagi ia hidup, bukan setelah mati. Tidak ada guna kamu membangun tugu dengan nilai rupiah triliun. Setelah ia mati, ia tidak rasa dan tidak nikmati. Mumpung ia masih selera makan, mumpung masih bisa dipeluk, lakukanlah kewajibanmu buat orang tua. Anak dalam keluarga. Anak itu seperti yang saya katakan tadi adalah anugerah. Artinya titipan pemberian yang maha kuasa kepada ayah dan bunda. Kehadiran anak menambah semarak bahagia rumah tangga. Anak yang dititipkan Tuhan mesti diatur, diajar, dibimbing, dididik, dan dipertanggungjawabkan. Maka orang tua akan berdosa kepada Tuhan kalau mereka mengabaikan pembimbingan kepada anak. Maka salahlah kalau pembimbingan kepada anak digantikan oleh asisten rumah tangga atau babysitter. Karena faktor kesibukan, maka kadang orang tua menggantikan fungsinya dalam mengasuh atau merawat anak kepada orang lain yang nyata-nyata bisa saja tidak mengerti tentang mengasuh pola anak. Nah, oleh sebab itu maka terjebak kadang anak-anak diasuh oleh tangan-tangan kasar, orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya, memang ada yang bagus memang. Anak anugerah utama artinya yang pertama ya penting dalam keluarga. Bahkan dalam keluarga orang Batak kadang kalau nggak ada anak dianggap juga menjadi masalah ya. Tuhan memberkati setiap rumah tangga dengan keturunan, itu pasti. Anak Tuhan, anak takut Tuhan akan menyukakan hati ayah dan ibunya. Ingat firman Tuhan, takut akan Tuhan buat anak-anak adalah permulaan ia cerdas dan berpengetahuan. Apa tanggung jawab anak? Hormat kepada orang tua. Turut atau penurut, jangan melawan. Belajar yang serius karena itu tanggung jawabmu. Hormati yang lebih tua, kakak dan abangmu. Bahagiakanlah orang tuamu dengan apa yang kamu bisa. Hargailah perjuangan lelah mereka untuk menyekolahkan dan mencukupkan kebutuhanmu. Perkembangan kognitif ini bicara tentang kecerdasan intelektual. Jadi di sini perkembangan kognitif anak itu sudah matang dalam intelek, cerdas. Ya, sudah mampu berpikir visi jauh ke depan. Dia kreatif dan inovatif, idealismenya sudah muncul. Pembangkangannya sudah muncul karena dia sudah punya idealisme. Kaya akan ide-ide yang kadang ya bisa juga kontra dengan orang tua. Lalu berpikir abstrak, tidak suka didikte, tidak suka diatur-atur. Nah, jiwa mudanya bergejolak ya. Di sini masa-masa pancaroba puber. Menghormati orang tua. Yesus memberikan teladan menghormati ibunya, orang tuanya. Yesus melayani orang tuanya. Orang tua itu telah lelah berjuang. Hargai dan sayangi orang tuamu selagi mereka masih hidup, sebab akan tiba waktunya mereka akan diambil dari kita. Yang menjadi kesimpulan materi kita hari ini, anak adalah titipan atau anugerah ilahi. Orang tua adalah pahlawan hebat dalam hidup yang tidak pernah digantikan oleh siapapun. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat besar, baik kepada Tuhan dan kepada anggota keluarganya. Selagi orang tua hidup, di saat itulah kita berbakti dan berkarya buat mereka. Tuhan memberkati, silakan disimak, silakan kalian memahami. Jika ada hal yang kurang dipahami, mari kita lakukan diskusi di ruang diskusi. Tuhan memberkati, semoga materi hari ini menjadi teladan dan menjadi inspirasi baru buat kalian. Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat buat kalian semua. Salam.